Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, hari ini kita masih bernafas dan mungkin saja besok sudah tidak bernyawa kembali menghadap Sang Rob yang Maha Agung. Sebagian rukun iman kelima yaitu hari akhir atau kiamat, tentunya kita meyakini akan adanya hari itu dan setelahnya akan ada pembalasan dan perhitungan amal baik, atau salahkan YG kita kerjakan selama di dunia ini. Kehidupan setelah kiamat dalam Islam perlu kamu kenali. Hari kiamat sendiri merupakan peristiwa yang harus diimani oleh setiap muslim. Hal ini tentunya juga termasuk proses dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan setelahnya. Pada hari akhir, semua manusia akan dibangkitkan dari kematian dan penghakiman akan dijatuhkan pada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Setelah penghakiman, barulah manusia ditempatkan di tempat yang kekal, sesuai dengan amal perbuatannya. Kehidupan setelah kiamat dalam Islam terdiri dari beberapa tahapan. Kamu mungkin beberapa istilah seperti Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, hingga Yaumul Mizan yang merupakan beberapa tahapan kehidupan setelah kiamat. Sebelum mengenali kehidupan setelah kiamat dalam Islam, kamu perlu memahami peristiwa hari kiamat menurut Al-Quran. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Peristiwa hari kiamat yang dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Hal ini tercantum pada surat Al-Zumar, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat Al-Zumar, ayat 39. Bumi bergoncang dan isi perut bumi berhamburan keluar. Digambarkan juga pada peristiwa hari kiamat bumi bergoncang dan isi perut bumi berhamburan keluar. Hal ini tercantum pada surat Al-Zalzalah, yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 99. Manusia berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu dihambur-hamburkan. Manusia berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu dihambur-hamburkan pada peristiwa hari kiamat ini. Hal ini seperti dijelaskan pada surat Al-Qari'ah, yang artinya, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat keempat. Langit menjadi terbelah. Peristiwa hari kiamat berikutnya yaitu langit menjadi terbelah, seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil, yang artinya, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Adalah janjinya itu pasti terlaksana. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat ini, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 63 yang berbunyi, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Lantas bagaimanakah kehidupan setelah kiamat nanti? Kehidupan setelah kiamat dalam Islam bermula setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu. Semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Kehidupan setelah kiamat dalam Islam terbagi menjadi 6, yaitu alam barzah. Kehidupan setelah kiamat yang pertama yaitu alam barzah atau alam kubur. Alam barzah merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yaumul Ba'ats. Kehidupan setelah kiamat berikutnya yaitu Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur.
Ini merupakan hari di mana kehidupan sudah berakhir dan waktunya manusia dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan, manusia akan diarahkan ke padang mahsyar. Salah satu tahapan kehidupan setelah kiamat ini disebut dengan Yaumul Mahsyar. Di Yaumul Mahsyar manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal saleh akan merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Pada hari itu orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tersebut, sudah tidak mungkin lagi Allah memberi pengampunan. Sebaliknya bagi orang-orang yang beriman penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Hisab. Kehidupan setelah kiamat dalam Islam selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah proses di mana manusia dihitung amal perbuatannya, baik atau buruk. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Mizan. Setelah amalannya dihitung, saatnya amalan tersebut ditimbang. Kehidupan setelah kiamat dalam Islam ini sangat menentukan seorang manusia akan masuk surga atau neraka. Apakah lebih berat amal baik, atau amal buruknya? Jika amal baiknya lebih berat, maka surga akan menunggu. Sebaliknya, jika amal buruknya yang lebih berat, maka neraka ganjarannya. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Setelah amal manusia ditimbang, maka ia akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tergantung pada apa yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Sekecil apapun amal yang telah diperbuat di dunia, baik ataupun buruk, Allah Maha mengetahui dan akan memberikan balasannya.